Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distu Susiyanti Permatasari dari program studi S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengukuran besaran elektrik. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu osiloskop. Nah, osiloskop itu alat ukur elektronik yang dapat memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi suatu gambar grafik yang dapat dibaca dan mudah dipahami. Nah, dengan alat ini itu kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi pada rangkaian elektronika. Selain itu, osiloskop itu banyak digunakan untuk keperluan industri di bidang elektronika. Next, ada bagian-bagian osiloskop, bisa dilihat ya bagian-bagiannya seperti apa. Next, ada jenis-jenis osiloskop. Yang pertama itu ada yang osiloskop analog. Nah, osiloskop analog ini biasa disebut juga dengan tabung kaca, osiloskop tabung kaca ya, yaitu menggunakan layar CRT dan dia itu biasanya responnya itu lebih cepat dibandingkan dengan osiloskop digital. Yang kedua, osiloskop digital, yaitu osiloskop dengan layar LCD dan dia dapat menentukan bandwidth yang lebih fleksibel serta beratnya itu tidak seberat osiloskop analog. Next, ada pengaplikasian osiloskop di kehidupan sehari-hari. Di darat itu ada headbird monitor atau untuk detak jantung, yang kedua untuk mengamati perubahan suhu, yang ketiga untuk mempelajari gelombang suara. Nah, untuk yang di laut itu untuk pemeriksaan komponen-komponen listrik di kapal, BDI, dan sonar. Next, ada cara kerja osiloskop. Nah, itu yang pertama, elektron yang ada di tabung CRT itu dipancarkan yang menumbuk bidang gambar berlapis zat bersifat fluorescens. Nah, bidang gambar itu sebagai anoda, serta elektron itu dapat dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnetik. Nah, medan listrik atau magnetik itu dihasilkan dari lempengan kapasitor yang dipasang secara vertikal. Next, pada lempeng horizontal dipasang tegangan periodik. Nah, elektronnya itu maka akan bergerak vertikal maupun horizontal atau bisa disebut juga dengan gelombang sinusoidal. Nah, sebuah benda itu bergetar secara harmonik. Nah, getarannya itu berfrekuensi dan arah getarannya sama, akan dihasilkan satu getaran harmonik yang baru. Frekuensi sama dengan amplitude dan fase tergantung amplitude dan frekuensi setiap bagian getaran harmonik tersebut. Itu berdasarkan metode penambahan trigonometri dan bilangan kompleks. Nah, basis waktu secara periodik itu menggerakkan bintik cahaya dari kiri ke kanan. Lalu tegangan yang akan dilihat itu dimasukkan ke inputan vertikal untuk menggerakkan bintik ke atas bawah sesuai nilai tegangan yang dimasukkan. Nah, bintik itu menghasilkan gambar di layar untuk menunjukkan variasi tegangan input sebagai fungsi waktu. Yang terakhir, jika tegangan inputnya itu berkurang dengan laju yang cukup pesat, gambar itu akan terlihat pola diam pada layar osiloskop. Next, ada cara kalibrasi osiloskop. Nah, itu yang pertama dengan cara mengkoneksikan osiloskop dengan jaringan listrik. Lalu dilihat pada layar osiloskop itu harus ada garis lurus mendatar, atau maksudnya itu tidak ada sinyal yang dimasukkan. Yang kedua, atur fokus intensitas, kemiringan, posisi X dan Y. Nah, itu agar kita dapat mengamati hasil pengukuran dengan jelas dan dapat hasil pengukuran yang benar dan presisi. Yang ketiga, itu dengan menggunakan tegangan referensi yang dapat dijadikan patokan, yaitu ada dua tegangannya, yaitu tegangan 2 VVP dan 0,2 VVP dengan frekuensi 1 kHz. Nah, selanjutnya itu dengan menempelkan probe
pada terminal tegangan acuan. Nah, maka akan muncul pada layar monitor itu tegangan persegi. Jika menggunakan tegangan 2 VVP, maka posisi 1 volt or diff harus ada nilai tegangan dari puncak ke puncak sebanyak 2 kotak dan time diff-nya 1 milisekon per diff. Harus ada 1 gelombang untuk 1 kotak. Jadi 1 gelombang itu 1 kotak. Kalau 2 gelombang berarti 2 kotak gitu, dan seterusnya. Nah, jika di layar itu dirasa hasilnya belum benar, maka diperlukan untuk mengatur potensio di tengah knob volt or diff atau pada potensio dengan label var. Next, alat ukur multimeter analog yaitu alat pengukur besaran listrik yang menggunakan tampilan jarum yang bergerak dari reng-reng yang akan kita ukur. Nah, ini biasa disebut juga dengan multimeter jarum karena ada menggunakan jarum untuk mengukurnya. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu ada kelebihan itu dapat mengukur fluktuasi yang bersifat sementara. Harganya itu lebih murah, tidak menggunakan baterai, baik untuk mentuning rangkaian elektronik ke nilai yang lebih spesifik. Yang terakhir itu pembacaan cepat itu bisa digunakan multimeter analog. Serta kekurangannya itu akurasinya terbatas, tidak ada rentang nilai otomatis. Terus skala itu kadang suka sulit dibaca, memungkinkan kesalahan pada saat pembacaan hasil, serta mekanisme jarumnya yang lemah itu dapat berpengaruh terhadap akurasi hasil pengukuran. Itu bisa diakibatkan oleh multimeter rusak atau jatuh atau karena sesuatu yang lain. Next, ada cara kerja multimeter analog. Nah, itu pada dasarnya itu terletak pada kumparan. Jadi satu kumparan itu diapit oleh 2 kutub magnet, yaitu utara dan selatan. Nah, itu pada kumparan itu ada jarum. Nah, jarumnya itu untuk menunjukkan hasil dari apa yang kita ukur dari aliran listrik. Jadi kan kita mengukur itu menggunakan aliran listrik. Nah, itu jarumnya itu untuk menunjukkannya. Nah, aliran listrik itu mengalir dari prob hitam untuk terminal negatif dan prob merah untuk terminal positif. Nah, perlu diingat kita itu nggak boleh salah untuk menghubungkan prob ke terminal objeknya agar hasilnya itu benar. Next, ada cara kalibrasi multimeter analog. Nah, itu dilihat jarum penunjuknya itu udah di posisi 0 apa belum. Jika belum, itu putar skru pengatur kedudukan jarum ke kiri atau ke kanan menggunakan obeng pemipih. Lalu kemudian pasang kedua prob pada konektor. Selanjutnya putar ring selektor ke skala ohmmeter. Lanjutnya tempelkan prob positif dan negatif itu agar terjadi short circuit. Yang ke-6 itu dilihat lagi jarum penunjuk itu harus sudah ke 0 pada skala ohmmeter. Jika belum, itu harus memutar zero adjustment. Nah, baru multimeter analog itu bisa digunakan untuk pengukuran. Next, ada multimeter digital. Nah, multimeter digital itu hampir sama dengan multimeter analog, tapi dia itu tampilannya itu berupa angka gitu. Nah, ada kelebihan dan kekurangan multimeter digital. Kelebihannya itu akurasinya lebih tepat, terus fitur-fiturnya, fasilitas yang diberikan untuk pengukurannya itu lebih banyak dan mudah digunakan dibandingkan dengan multimeter analog. Serta kekurangannya itu ada tampilan LCD-nya itu kadang suka redup, jadi kita susah untuk membacanya. Yang kedua, harganya itu lebih mahal. Tidak ada pengukuran nol untuk mengatur resistansi dan tidak cocok untuk mengukur fluktuasi dan transien. Next, ada cara kerja multimeter digital. Nah, itu pada dasarnya itu pada baterainya. Jadi dengan cara mengambil daya dari baterai itu. Nah, kemudian multimeter ini kan mempunyai 2 kawat. Nah, untuk menghubungkan dengan objek jadi kedua kawat ini untuk menghubungkan antara objek dengan arus listrik. Nah, nanti arus listrik itu akan
diubah menjadi informasi digital yang berupa angka gitu. Next, untuk cara kalibrasinya itu mengatur rentang resistansi ke resistansi tertinggi dengan mengatur tombol pengaturan ohm tertinggi. Lalu sentuh ujung probe uji secara bersama-sama. Maka tampilan pada layar itu harus bertulis 0 ohm. Nah, jika itu belum berhasil, maka kita harus menekan tombol kalibrasi sampai ke posisi 0 ohm. Nah, terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya jelaskan tadi, itu yang pertama, sebelum kita melakukan pengukuran dengan alat ukur, itu kita harus mengkalibrasi alat ukur itu terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang lebih tepat dan lebih presisi. Yang kedua, yaitu kita itu harus memahami dan tahu bagaimana cara menggunakan dan fungsi dari alat ukur yang akan kita gunakan. Yang ketiga, alat ukur yang berjenis analog itu biasanya itu yang dia itu lebih sederhana gitu dan masih banyak kekurangannya, serta dia itu relatif lebih banyak kurang presisi gitu. Hasil yang didapatkan itu kurang presisi. Yang keempat, osiloskop itu fasilitasnya lebih banyak dibandingkan dengan multimeter analog maupun multimeter digital, serta hasil pengukurannya itu lebih detail dibandingkan dengan multimeter analog maupun multimeter digital. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.